Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan kembali dengan saya channel Evan Al-Zaid. Baiklah teman-teman, di konten kali ini kita mengupdate tentang ketentuan pinjaman KUR di tahun 2024 ini teman-teman. Ketentuan KUR yaitu tentunya di semua bank ya teman-teman, karena KUR ini kan program dari pemerintah, jadi disalurkan ke semua bank, terutama bank-bank BUMN. Pastinya aturannya itu atau ketentuannya itu pasti sama di semua bank teman-teman, dan bunganya pun sama juga karena dia program pemerintah. Baiklah teman-teman, karena banyak sekali pertanyaan di komentar tentang KUR ini, masalah seperti ada pinjaman di tempat lain, sedang dalam kredit kendaraan, apakah boleh mengajukan pinjaman KUR di tahun 2024 ini dengan kondisi seperti itu. Nah, baiklah teman-teman, kita langsung saja. Untuk ketentuan KUR di tahun 2024 ini teman-teman, jika kalian memiliki pinjaman seperti di Shopee Pay Later atau di Aku Laku atau juga Si Pinjam, kalau itu tercatat di slip misalnya konsumtif atau termasuk pinjaman konsumtif, itu masih bisa mengajukan pinjaman KUR teman-teman. Contohnya saja mungkin seperti Pay Later ataupun Aku Laku itu termasuk pinjaman konsumtif teman-teman. Nah, lalu misalnya dalam kredit kendaraan, apakah bisa mendapatkan pinjaman KUR? Jika kalian membeli kendaraan dengan cara kredit dan misalnya leasing tersebut melaporkan atau menulis di slip OJK dengan pinjaman konsumtif, itu juga kalian bisa mengajukan pinjaman KUR. Tapi apabila leasing tersebut menulisnya atau melaporkan ke slip OJK sebagai pembiayaan atau investasi atau juga dana kerja atau dana modal kerja, itu kalian tidak bisa untuk mengajukan pinjaman KUR. Yang menolak bukannya bank, tapi sistem SIKP-nya menolak teman-teman, karena terbaca kalian itu meminjam pinjaman komersil. Selain pinjaman-pinjaman konsumtif, itu termasuk pinjaman komersil, jadi otomatis pengajuan KUR kalian pasti ditolak oleh SIKP di sistem bank tersebut teman-teman. Yang menolak bukan banknya, tapi SIKP-nya yang menolak, tidak bisa diinput di SIKP tersebut teman-teman. Jadi karena banyak sekali pertanyaan seperti itu, saya dalam kredit kendaraan bermotor, ada yang bilang bisa, ada yang bilang tidak bisa. Saya ngambil motor dengan cara mencicil, tapi saya masih bisa mengajukan KUR. Ada juga yang berkomentar, kok saya nggak bisa ya? Jadi di komentar itu seperti ada kebimbangan. Jadi saya sampaikan di sini, itu tergantung dari leasingnya melaporkan ke slip OJK-nya teman-teman. Apakah dia melaporkan sebagai pinjaman konsumtif atau pinjaman sebagai investasi atau modal kerja atau pembiayaan. Nah, kalau modal kerja, pembiayaan ataupun investasi itu pasti ditolak, nggak bisa mengajukan pinjaman KUR. Tapi kalau ditulis atau dicatat sebagai konsumtif, itu masih bisa mengajukan pinjaman KUR teman-teman. Lalu bagaimana cara mengetahui bahwa pinjaman itu pinjaman konsumtif atau tidaknya? Ya, harus cek BI checking dulu. Begitu pengajuan ke bank, harus cek slip OJK dulu. Kalau seandainya itu konsumtif, ya lanjut. Tapi kalau tidak bisa lanjut. Atau juga kalian bisa melakukannya sendiri, ngecek di HP, cek slip OJK. Itu juga kalian bisa melihat apa di mana kalian ada pinjaman, apakah pinjaman itu termasuk konsumtif atau tidak. Kalau seandainya termasuk konsumtif, berarti kalian aman untuk mengajukan pinjaman KUR. Kalau tidak, ya pasti tertolak otomatis. Dan selanjutnya teman-teman, apakah untuk pengajuan pinjaman KUR di tahun 2024 ini menggunakan NPWP? Karena ada juga pertanyaan seperti itu.
Nah, kalau untuk pinjaman di bawah 10 juta atau pinjaman super mikro itu tidak diperlukan NPWP, teman-teman, dan tidak wajib NPWP. Tapi jika pinjaman kalian di atas 50 juta itu wajib melampirkan NPWP. Nah, lalu apakah pinjaman kur ini pakai anggunan? Kalau pinjamannya itu super mikro di bawah 10 juta tidak pakai anggunan, teman-teman. Kalau pinjaman di atas 50 juta sampai 100 juta itu pakai jaminan, tapi jaminannya itu hanya sebagai titipan di bank, teman-teman. Hanya dititipkan di bank, tidak diikat dengan hak tanggung notaris, teman-teman. Jadi sama saja tanpa anggunan. Jadi dan misalnya kalian punya BPKB nih, kalian jaminkan BPKB itu ke bank untuk mengajukan pinjaman kur di atas 50 sampai 100. Itu tanpa perjanjian atau diikat dengan hak tanggung notaris. Kalau seandainya terjadi mungkin kemacetan, mungkin lebih dari 3 bulan 4 bulan, itu bank juga tidak bisa apa-apa untuk melelang, nggak bisa, karena itu sifatnya hanya titipan, sama saja tanpa jaminan. Kalau seandainya pinjaman di atas 100 sampai 200 sampai 500 itu jaminan wajib sertifikat rumah dan harus diikat dengan hak tanggung notaris, teman-teman. Dan jika terjadi kemacetan yang berlanjut sampai berbulan-bulan, dan bank juga bisa mengirimkan SP1, SP2 sampai SP3, dan setelah dapat SP3 itu bank bisa melelangnya karena sudah diikat dengan hak tanggung notaris, teman-teman, kalau pinjaman di atas 100. Nah, jadi teman-teman, itu tadi ketentuan pinjaman kur di tahun 2024 ini. Kurang lebih sama saja tentunya di tahun sebelumnya. Jadi semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Semoga paham yang saya sampaikan. Dan misalnya masih kurang paham, silahkan ditanyakan di komentar. Dan jangan lupa di subscribe channel saya ini. Dan bila perlu kalian share kepada teman-teman lain, biar kita saling berbagi informasi. Baiklah teman-teman, sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.